Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triselvi Maulana. Saya mahasiswa Winsuska Riau. Di sini saya sedang melaksanakan KKNDR atau KKN dari rumah dan saya siap melaksanakannya. Kuliah sambil bisnis? Emang bisa? Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bisnis apa saja yang cocok untuk mahasiswa dengan modal low budget. Nah, yang pertama, kalian bisa lakukan bisnis pulsa elektrik. Selain mudah dilakukan, bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan yang lumayan apabila dikelola dengan baik. Dalam sekali penjualan pulsa, keuntungan yang diperoleh mulai dari 500 sampai dengan 1.500. Wow. Namun, bisnis pulsa elektrik ini bukan tanpa risiko, sebab Anda harus siap dengan konsekuensi adanya utang pembayaran pulsa. Terlebih lagi kalau pelanggan tersebut adalah kenalan atau teman. Jadi, sebelum memulai bisnis ini, perhitungan kemungkinan terburuk terlebih dahulu ya. Yang kedua, yaitu bisnis online shop. Nah, di sini mahasiswa dapat menjual berbagai macam baju, celana atau rok, pernak-pernik, dan berbagai jenis sepatu. Ada banyak forum jual beli online yang menawarkan kemudahan transaksi di dunia maya. Penjualan tidak hanya ditujukan kepada teman-teman kampus, tetapi juga kepada pelanggan lain di dunia maya. Ada beberapa situs jual beli yang dapat dimanfaatkan untuk menjual barang milik pribadi ataupun milik orang lain. Kalau tidak memiliki barang, Anda dapat menjualkan barang dari beberapa situs reseller maupun dropship. Jadi, modal yang dibutuhkan tidak banyak, tetapi hasilnya lumayan. Tergantung seberapa tekun menjalankan bisnis ini ya. Yang ketiga, yaitu bisnis jualan makanan kecil. Jika kantin kampus letaknya cukup jauh dari ruang kuliah, ada nih sebuah bisnis yang dapat dijalankan, yaitu bisnis menjual makanan kecil. Peluang bisnis ini muncul saat pergantian mata kuliah dan ada waktu jeda singkat di antaranya. Momen ini adalah peluang untuk berjualan makanan kecil di ruang kelas. Sebab makanan kecil seperti snack dan air mineral sangat dibutuhkan untuk mengganyah perut yang lapar ketika sedang kuliah. Yang keempat, yaitu bisnis jasa pengetikan dan print. Bisnis jasa pengetikan dan print merupakan bisnis yang menjanjikan bagi mahasiswa, terutama bagi yang tinggal atau indekos di sekitar lingkungan kampus. Kuliah identik dengan berbagai macam tugas yang mesti diberikan dalam bentuk cetakan. Nah, dibandingkan mencetak tugas sendiri, saat ini masih banyak mahasiswa yang memilih untuk menggunakan jasa pengetikan dan print. Alasannya, dikarenakan masih banyak mahasiswa yang tidak mempunyai perangkat cetak dan tidak ada waktu untuk mengetik serta mencetak tugas tersebut. Untuk membuka bisnis ini, diperlukan kemampuan dalam pengetikan. Sebab biasanya nih pelanggan itu akan kembali bila hasilnya memuaskan. Cukup memiliki laptop atau komputer dan printer sebagai modal utama. Untuk menghemat biaya, Anda bisa membeli perangkat bekas yang masih bagus dengan harga yang lebih murah. Yang kelima, yaitu bisnis jual beli buku bekas. Mahasiswa pasti membutuhkan buku-buku akademik untuk menunjang kegiatan perkuliahannya. Ini merupakan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan dengan menjual buku bekas dengan harga yang lebih murah tanpa mengorbankan fungsinya. Saat biaya pendidikan semakin mahal, buku bekas menjadi alternatif untuk mengurangi beban keuangan mahasiswa. Buku bekas yang masih lagi digunakan dapat dibeli dengan harga murah dari pengumpul buku atau dari teman atau orang lain yang sudah tidak membutuhkannya lagi. Kemudian, jual kembali buku bekas tersebut kepada teman atau orang lain yang membutuhkan. Yang keenam, yaitu bisnis jasa pengiriman. Peluang bisnis mahasiswa berikutnya adalah bisnis yang memanfaatkan motor, yaitu bisnis jasa pengiriman untuk mengantar barang yang ada di sekitar kampus. Bisnis ini merupakan bisnis yang terbilang menguntungkan karena tidak memerlukan modal yang besar. Dalam menjalankan bisnis jasa pengiriman ini, yang terpenting harus mempunyai kendaraan dan mengenal baik wilayah pengiriman. Yang ketujuh, yaitu bisnis jasa desain grafis. Bagi mahasiswa yang senang dengan desain grafis serta mempunyai keahlian, mereka dapat memulai bisnis jasa desain grafis
dengan menawarkannya kepada mahasiswa lain atau mungkin dosen. Bisnis ini menuntut keterampilan mahasiswa dalam mengoperasikan software semisal Photoshop. Untuk melakukan desain grafis, dengan keterampilan desain yang dimiliki, mahasiswa dapat memperoleh banyak untung dari kliennya dalam mengerjakan tugas desain grafis teman, jasa desain kaos, jasa desain website, jasa edit foto, dan jasa desain lainnya. Yang kedelapan yaitu bisnis jasa fotografi dan video. Bisnis untuk mahasiswa yang berikutnya adalah bisnis yang berhubungan dengan hobi, yaitu bisnis jasa fotografi dan video. Banyak orang yang suka difoto dan direkam aktivitasnya, karena hasilnya menjadi memori yang diabadikan. Bisnis ini berpotensi besar kalau diatur dengan baik. Untuk memulai bisnis ini harus mempunyai keahlian dalam menyusun gambar atau video. Yang kesembilan yaitu bisnis jasa jual barang bekas. Bisnis mahasiswa selanjutnya adalah bisnis jual barang bekas yang biasanya diremehkan banyak orang. Barang bekas atau bahasa kerennya pre-love dapat menjadi barang yang sangat berarti apabila dijual kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Tawarkan jasa menjual barang kepada teman yang mempunyai barang bernilai, tetapi sudah tidak digunakan lagi dan tidak mempunyai waktu untuk menjualnya. Yang ke-10 yaitu bisnis jual kaos. Ide bisnis mahasiswa yang berikutnya adalah bisnis jual kaos. Untuk memulai bisnis ini, mahasiswa harus mempunyai hubungan dengan tempat konveksi dan tempat sabun. Kemudian membuat desain kaos yang paling keren untuk dijual sehingga perlu menggunakan kreativitas. Semakin keren desain, maka semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli. Buatlah desain yang unik dan kata-kata atau gambar lucu. Nah, itu dia bisnis yang bisa kalian lakukan, terutama untuk mahasiswa. Bisnis-bisnis yang telah diuraikan tadi akan dapat berkembang jika dikelola dengan baik dan terkonsep. Akan sangat luar biasa bila belum lulus kuliah, tetapi sudah mempunyai bisnis yang berjalan secara sistematis. Cari tahu apa bakat dan kemampuan pribadi yang ada dalam diri, lalu tentukan bisnis yang sesuai keterampilan yang disukai. Segera lakukan dan jangan terlalu banyak berpikir ya. Semoga berhasil. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad.